Diterusin apa? Nggak usah diterusin makan bergizi gratis itu. Kalau kata saya emang nggak usah. Karena kita nggak dapet. Nggak usah diterusin. Nggak usah lah, kita kan nggak dapet. Pemerintah mau menciptakan 19 juta lapangan kerja. Iya. Percaya nggak? Belum pernah ngerasain itu, jadi belum percaya. Itu cuma janji kosong. Iya. Jadi mulai dicalonkan jadi presiden 2029. Setuju, Pak. Wah, aduh. Tapi kalau udah jadi presiden ya harus begini lagi, harus tetap begini. Oh, tetap sama rakyat. Jangan pas udah jadi presiden lupa lagi. Jangan gitu. lupa janjinya. Kan lupa janji lagi. Emang ada presiden yang begitu setelah jadi presiden? Banyak. Ini ngomong ini rakyat yang nggak tahu cuma punya uang dikit aja diblokir. Makanya yang punya yang dikit diblokir, orang yang kaya nggak diblokir-blokir yang. Kok jadi kesannya gini? Pemerintah itu malahan maafnya ngomong kurang pro rakyat, tapi malah sering nyusahin rakyat. Kayaknya Betul. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di depan sebuah SD ya di Kalideres ya di sini. Rame ini ada orang tua nganter-nganterin dan di sini ngobrol dengan ibu-ibu. Assalamualaikum Bu, nggak mabuk diganggu ya. Ibu dengan ibu siapa nih? Ibu Dafa. Oke, Ibu Dafa lagi nganterin anak ke sekolah berarti ya? Iya. Oke, ini dengan ibu siapa nih Bu cantik nih? Oh, jualan di sini. Oke. Mabuk. Ibu tahu kan sekarang Indonesia ulang apa? Sudah mereka ke berapa nih? 80. Nah ini nyaut aja nih tahun ini. Kayaknya update nih. 80 tahun. Umur situ berapa? 33. Oh, jadi tuan Indonesia. Iyalah pasti. Iya, oke. Berasa nggak setelah 80 tahun Indonesia merdeka, hidup Indonesia lebih enak atau gitu-gitu doang? Ya segitu-gitu aja. Oh, segitu-gitu aja. Nggak merasa Indonesia lebih maju gitu? Ketawa dia. Maju mah gitu. Ya Indonesia maju tapi kita nggak maju-maju. Ibu, Bu, oke. Itu kan pendapat temannya ya, pendapat temannya. Kalau menurut Ibu gimana? Indonesia lebih maju atau biasa-biasa aja juga? Ya Indonesia maju, kitanya nggak maju-maju. Waduh, ibu-ibu nih parah-parah semua nih. Nggak apa-apa. Tapi memang gini, biar jadi masukan. Karena misalnya kayak sekarang, Prabowo bilang gini, kemiskinan di Indonesia berkurang. Padahal menurut data Bank Dunia, kemiskinan dunia itu bertambah, Indonesia bertambah. Menurut Ibu, setuju mana? Kemiskinan di Indonesia berkurang atau bertambah? Kurang lah. Nah, kan lain-lain kan ini berkurang. Ini bertambah. Oh Bu, yang tanya bertambah. Kenapa ya bilang bertambah? Yo, itu karena apa semuanya mahal, jadinya ekonominya kan kurang. Ibu ngerasain sendiri ya? Ya iya. Tetangganya atau yang ada yang ngeluh susah cari duit? Ya iya. Emang ekonominya apa mahal, jadi penghasilannya kurang, jadinya kan itu jadi susah. Susah hidup sehari-hari. Oke. Iya. Bu, kalau di sini ngerasain ya, artinya sudah tahu berapa presiden. Menurut Ibu presiden zaman mana yang enak? Ayo. Pak Soeharto. Oh, Soeharto. Umurnya berapa sih ngomongnya Soeharto nih? Apa yang enak? Umur berapa? Umur bilang Ayo Soeharto. 54. Soeharto enak. Udah. Apa gimana apa enaknya? Ya pokoknya enak aja apa dia mah. Apa-apa murah. Oh gitu. Kalau ini mah, aduh, sekarang mah banyak yang ngeluh Pak. Sekarang ini banyak yang ngeluh. Jadi Ibu merasa nih, justru 80 tahun bukannya tambah maju? Bukan maju, malah mundur. Orang yang maju ya orang-orang besar yang maju, orang-orang kaya maju. Lah kalau kita orang susah, nambah susah. Yang maju itu Ibu nih, majuin aja kacamatanya, jadi maju juga gitu. Kalau dimundurin kacamatanya mundur, iya kan? Yang maju mah maju Pak, yang mundur mah mundur. Berasa gitu? Berasa. Iyalah Pak, yang maju mah ya orang-orang pejabat maju. Lah kita mah orang susah ya, punya gaji susah. Ini ya negeri. Oh gitu, oke. Menurut Ibu ya, coba usulnya apa? Setelah 80 tahun Indonesia mereka cuma gitu-gitu doang, pengennya berharap apa? Diberantas pengangguran Pak. Diberantas? Saya Maksudnya kalau diberantas nanti pada habis itu orangnya bergelimpangan gitu? Anak saya 1 tahun keluar SMK belum dapat pekerjaan karena sulit mendapatkan pekerjaan. Anak Ibu SMK? Iya. Udah ngelamar kerja? Iya. Nggak dapat? Nggak dapat. Teman-temannya? Teman-temannya ada yang dapat, ada yang enggak karena persyaratan di Indonesia itu terlalu rumit. Apa itu? Coba bilang nggak apa-apa.
Ya persyaratannya banyak ya, tapi gajinya nggak sepadan. Ini pedas juga sebenarnya kalimat nih. Tapi ini benar nih. Saya suka nih ngobrol ini. Nggak apa-apa Bu, Ibu ngomongin yang benar. Itu juga sudah ada di keluhan netizen kan ya. Nah, misalnya persyaratan kerjanya rumit, tapi gaji nggak sepadan. Ibu tahu dari mana atau ngomong doang nih? Karena anak saya dia bilang gini persyaratannya banyak banget mah, katanya gini, tapi emang nggak diterima. Banyak nyari website dia, dikirim-kirim email apa untuk melamar kerja, tapi emang nggak diterima. Udah setahun Pak. Udah setahun lebih. Pengangguran. Ya pengangguran. Nah, ibunya yang ini mikir ya. Iya. Oh gini kayak. Berasa nggak kalau sekarang ya makin banyak pengangguran? Artinya ibu yang ngerasain itu ya Gi ya. Artinya pesaing anak ibu banyak, bukan cuma dia. Iya. Artinya banyak sekali orang yang mau cari kerja kan? Iya. Itu beban nggak bagi ini misalnya pemerintah Indonesia harusnya? Harusnya Pak. Harusnya ibaratnya pemerintah bagian yang mungkin depnaker ya, harus berpikir keras. Kan dia omongin, pernah dengar? Pemerintah mau menciptakan 19 juta lapangan kerja. Iya. Percaya nggak? Belum pernah ngerasain itu, jadi belum percaya. Itu cuma janji kosong. Iya, karena kita rakyat biasa tetap kalau nyari kerjaan tuh susah banget. Oke. Ibu salah satu prioritas misalnya, pengen nggak itu diwujudin 19 juta, jangan cuma ngomong doang, tapi janji itu diwujudin. Pengen Pak, karena emang kan kalau dari lowongan pekerjaan mudah itu kan ibaratnya kejahatan juga mungkin berkurang. Oh sekarang berasa dampak sosialnya juga ke situ? Banyak Pak, di lingkungan rumah itu pencurian kendaraan bermotor tuh nama meningkat? Iya. Berarti maaf ya, ekonomi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja menurut Ibu? Tidak baik-baik saja. Oke, jadi di sini pemirsa, ternyata yang jualan di sini 2 orang ya, Ibu nih. Apa? Joinan usaha? Iya, saya yang ini, yang Lola. Oh, yang ngejualin. jadi berdua temennya. Sehari-harinya apa nih kok ini kepikiran jualan di sini? Ya, buat nambah-nambah hidup, nyambung hidup. Oh gitu. Suami kerja? Kerja. Ini suaminya juga kerja? Ojek online. Oh, ojek online. Suami. Punya Pak. Kenapa sih itu protes? Yang punya suami dia. Iya, kalau nggak punya suami situ godain. Oke, ini ngobrol ya. Ini, nah, Bu, ini lumayan hasilnya buat tambah-tambah. Alhamdulillah ya Pak, bisa buat sekolah anak. Anak ibu sekolah di sini juga? Iya. Oh, jadi sambil jagain anak juga, ibunya dagang, kreatif juga. Ya benar juga ya Bu ya. Tadi kan ngomong gini ya. Berarti memang berasa sekarang susah cari duit. Iya Pak. Berasa Pak, berasa. Ini niat siapa yang pertama ini pengen jualan begini? Saya Pak. 2. Udah berapa lama jalanin ini? Lama. Hah? Udah berapa lama? Ada 3 tahun, kalau di sekolahnya ada baru 2 tahun jalan. Sebelumnya di mana? Di keliling Pak. Oh gitu. Oh, jadi memang sudah ya ngejalanin ini ya. Oke. Bu. Artinya gini ya. Suami kerja ojek online. Emang penghasilannya kurang sampai ibunya harus ini? Kurang Pak, kadang-kadang ojek online itu nggak nentu Pak. Kadang-kadang emang nggak dapat sama sekali. Iya. Saya nggak salah dengar. Enggak, iya. Benar. Kadang-kadang nggak dapat sama sekali. Nol penghasilan. Karena kan itu semua dari operator. Kita cuma nerima dari operator. Jadi kalau operator nggak ngasih kita pekerjaan ya enggak. Oh, jadi mama kadang suami nggak bawa duit. Jadi istri ini nolong banget hasil ini untuk ngebantu perekonomian. Yang masak ini siapa ya? Oh, ibu bantu jualin. Tapi penghasilannya lumayan untuk ini ya. Oke nih. Balik lagi. Ibu kan sebenarnya umur berapa sekarang? 40. Umur 40 ya, belum tua amat ya. Ngalamin itu lagi. Sekarang KTP Jakarta. Oke. Ngerasain nggak bahwa perhatian Gubernur Jakarta ke rakyatnya itu di sini bagus atau nggak? Yang dapat bantuan dapat Pak, tapi yang nggak dapat nggak dapat. Ibu dapat bantuan nggak? Enggak. Cantik kali, modis kali gitu dilihat jadi kagak dapat. Iya mungkin. Oke, tapi sebenarnya ibu berharap dapat. Ya kalau didapat ya diterima, kalau nggak pernah ini. Tapi nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat. Oke, maaf Bu ya. Kalau ngeliat di sini, tahu Deddy Mulyadi? Tahu Pak? Tahu cepet banget. Karena siapa? anak saya takut banget sama Deddy Mulyadi. Hah, kenapa? Dia anak saya sering mainan handphone. Itu kalau ditakutin, oh nanti dijemput sama Pak Deddy. Iya Pak, iya. Itu ngefek banget Pak Deddy ngefek banget. Jelek dong efeknya anakmu takut. Takut untuk kebenaran Pak. Kebaikan. Iya. Emang Pak Deddy baiknya apa kalau ngomong gitu aja takut aja dibilang baik? Ya, ibaratnya anak kita. Jadi nggak jadi main HP. Iya Pak, kan HP itu kan emang
ngerusak ya kalau anak kecil. Oh, kelewatan main HP-nya. Ternyata dia dilarang sama orang tua sih susah, tapi kok kita unjukin kok video Pak Deddy ngomong, iya aku takut, aku nggak mau. Segitu dampaknya ya. Bener, Pak, dampak. Oke nih, maaf, Ibu ngelihat pemimpin kayak Deddy Mulyadi itu kan apa namanya suka turun ke masyarakat. Iya, Pak. Suka nggak pemimpin yang gitu? Suka Pak. Suka karena emang harus sih kayaknya orang atasan-atasan itu jangan cuma duduk ya. Ibaratnya harus terjun langsung tahu rakyatnya. Mestinya begitu. Gubernur DKI sekarang Nggak kenal kok, taunya wakilnya. siapa namanya? Rano Karno. Ini wakilnya. Iya. Kalau nama gubernurnya? Nggak tahu. Lu Deddy Mulyadi apal? Iya. Deddy Mulyadi kan di YouTube sering Pak. Iya. Oh gitu. Ya, Kal- apa? Sama orang-orang susah dia nolong. Kalau Deddy Mulyadi seneng nggak pemimpin yang kayak gitu? seneng lah. Hah? Seneng banget kalau yang begitu. Senengnya kenapa? Ya senengnya bantu orang susah. Oh, kalau sekarang gubernur DKI bukannya begitu juga? Belum tahu, belum Belum ya? melihat. Oke gitu. Rano Karno suka ngebantu ini juga. Turun sini nggak? Belum pernah lihat orangnya kayak Nggak pernah kan kalau orangnya tahu, kado-kado kan ada. Cuman kalau turun-turun belum pernah lihat. Artinya gini, gubernur DKI Jakarta belum kurang merayap. Nggak kayak Deddy Mulyadi nggak? Iya, Mulyadi betul. mah kemana-mana dia kemana-mana turun. nyampe dia mah dia turun. Turun ke Orang yang lapangan. itu aja dikasih duit, nggak sayang gitu Pak. Kan Padahal bisa. uangnya ini dari pribadi loh. Ya iya justru itu dia uang pribadi ngasih nggak sayang ke rakyat. Oh, ini kayaknya cuma ngomong. Kok tiba-tiba kompakan begitu ngomong Deddy Mulyadi pada setuju sih, pada suka sih? Emang iya kan kita kan suka kita Sering juga nonton. ngeliat di YouTube. Oh, oke. Misal gini, Deddy Mulyadi dicalonkan jadi presiden 2029, setuju nggak? Setuju banget. Ibu? Setuju. Setuju. Ini Ibu juga. Deddy Mulyadi dicalonkan jadi presiden 2029. Setuju Pak. Wah, aduh. Tapi kalau udah jadi presiden ya harus begini lagi, harus tetap begini. Oh, tetap merakyat. Jangan pas udah jadi presiden lupa lagi. Jangan. Oh, gitu. Lupa janjinya. Kan lupa janji lagi. Emang ada presiden yang begitu setelah jadi presiden? Banyak. Ini ngomongnya banyak. Siapa kalau banyak Ya, ayo? Contoh. nggak usah disebutin, Ah, gitu. banyak udah. Oke, kan tadi ngomong ya, zaman Presiden Soeharto bagus. Nah, Ada nggak zaman presiden lain yang menurut Ibu bagus? apa ya? Kok siapa ya kakak bingung sampai nih, nggak ada yang bagus lain. Susilo Bambang Yudhoyono bagus juga itu Susilo. SBY. SBY. Kalau menurut Ibu siapa? Nggak tahu itu. Oh, biasa aja nih. Jadi ke belakang-belakangin lagi biasa aja. Oke, balik lagi ke nih. Kalau misalnya sekarang, tadi kan ngomong ekonomi susah ya. Sebenarnya berharap apa gitu dengan Presiden Prabowo? Sekarang ini 80 tahun loh Indonesia merdeka. Lapangan pekerjaan mungkin dipermudah karena emang anak saya pengangguran. Untuk pendidikan Pak, pendidikan juga kan sekarang masuk sekolah susah Pak. Jadi anak umur lebih tua tapi pekerjaan dia masih kerja harus yang muda. Itu Pak. Jadi Kalau SMP negeri iya. kan kalau ketuaan nggak boleh. Kan jadi kan mau nggak mau swasta dong. Ya. iya. Nah, giliran kita masuk SD harus tua. Iya. Tua. Oh, tahu aja Ibu iya. Saya 3 Pak. Jadi beda-beda. Iya. Iya. Itu anak kita terlalu muda nggak bisa harus jadi swasta kan. Kalau udah SMP harus muda, nggak boleh tua. Kalau tua nggak boleh masuk SD negeri lagi. Aneh menurut Ibu itu. Aneh kan? Oh gitu. Itu salah satu harus dibenahi pemerintah sekarang. Pendidikannya kurang ya. Kurang. Pengangguran banyak, anak saya juga nganggur. Waduh, pada ngeluh semua SMK ini. lagi SMK. Belum kerja juga. Belum. Oh, jadi itu salah satu utamanya Bu ya. Sekalinya dapat gaji 1 juta ya, mana 1 juta, oh ini UMR DKI aja 5 juta lebih. Makanya sekalinya dapat 1 juta nggak usah lah. Kalau 1 juta mah kasihan kerja bakti itu mah Iya. capek. Waduh. UMR kan udah gede udah. sebenarnya lapangan pekerjaan yang benar-benar kayak istilah kasarnya apa ya, jadi banyak pekerjaan tapi yang menindas karyawan Pak sebenarnya, tapi itu yang nggak diketahui pemerintah itu. Jadi kayak Oh, Ibu juga suka dengar gitu. Ada ini kerjaan tapi menindas karyawannya. iya,
itu sebenarnya banyak ibaratnya kayak Nggak manusiawi istilahnya ya, Iya. bosnya ya itu. Iya, kayak kalau kerja udah gajinya kecil, ijazah harus ditahan. Oh, Ijazah ditahan. update juga, ibu nih tahu juga gitu ya. Tahu Pak kalau kayak gitu. Ijazah ditahan. Kalau kita ditahan kan ijazah kan kita gimana? Iya, nggak bisa nyari kerja lain Kalau atau gaji apa ya. kecil, kita nggak bisa cari tempat lain lagi dong. Ngeluh banget, berasa banget itu ya, nggak enak banget. Kita nungguin berapa tahun itu, kan sayang. Umur makin tua kan Pak. Iya. Padahal gajinya kecil tapi ijazah ditahan. Iya. Itu nggak manusiawi. Jangan yang begitu ya, istilah kalian juga ya. Jangan. Oke. Ini lagi ya, maaf Bu. Kalau kita ngeliat sekarang, kayak misalnya nih, kemarin pernah dengar yang tabungan diblokir, Ya. Iya Pak, benar. gimana tuh? Setuju? Iya, masa ATM juga Saya jadi takut mau nabung lagi. Jadi takut? Iya. Takut jadinya kita mau nabung. Ibu ini nggak setuju juga? Nggak setuju Pak. Ibaratnya kan kita kan kadang-kadang yang isinya cuma 2 juta itu kok diblokir. Nah, Iya maksudnya juga. apa, gitu kan? Iya, Kita padahal kan- uangnya penting ya. Iya, kita kan nabung itu Pak, biasanya sisihin lah buat dari uang belanja kita tabungin gitu Iya. kan, kita pengen punya tabungan. Tahu-tahu udah banyak diblokir, bagaimana itu? Nah. Apa nggak nyesek? Tapi ada juga yang ngomong gini, kenapa tabungan rakyat bisa diblokir, tabungan koruptor kagak? Lebih tanyain gitu nggak? Ada ya. Harus kayak gitu kan ya, mestinya kayak orang korupsi aja lancar aja. Yang ini rakyat yang nggak tahu cuma punya uang dikit aja diblokir. Makanya yang punya yang dikit diblokir, orang yang kaya nggak diblokir, yang mau diblokir mah orang-orang kaya no, yang Mestinya. tabungannya miliar-miliaran tuh blokir tuh. Nah, si korupsi itu ya. Ya ibaratnya uangnya. Lah kita uang ada istilahnya paling gede ya 5 juta diblokir pula ya, matilah. Ibaratnya diblokir itu emang gampang ngurusinnya, yang orang bang bilang katanya prosesnya cepat gini-gini. enggak. Tuh. Susah. Iya, ternyata susah, harus ngurusin apa-apa lagi kan. Makanya Iya, saya jadi takut ribet. dah, udahlah nggak usah nabung dah, biarin aja udah. Jadi sampai bingung gitu ya, sampai takut juga ya mikir mau nabung gitu ya. Kita uang kita istilahnya uang dapat susah. Yang TV pakai stethoscope book aja itu saya udah sebel banget Pak sebenarnya. Ah, ngapa tuh? Yang kita TV pakai digital, emang pemerintah Iya. bagus ibaratnya ngituin kita pakai digital biar kita maju. Iya. Tapi bagi rakyat kecil itu susah, harus Iya. beli digital lagi, ya kan? Udah gitu mending kalau sinyalnya bagus Pak, itu enggak bagus. Oh, ngeluh juga itu ya. Iya, Panas itu. sedikit mati, panas sedikit mati, bener. Jadi kadang-kadang pemerintah nyusahin rakyat banget ya kayaknya. Kok jadi kesannya gini, pemerintah itu malahan maafnya ngomong kurang pro rakyat, tapi malah sering nyusahin rakyat. Kayaknya televisi. Betul. Waduh, sampai geleng-geleng dia, gedek-gedek ini. Jadi kesel kayak gitu. Berasa ya Bu ya. Berasa banget Pak, berasa. Karena emang saya yang rasain. Jadi faktanya emang ada di diri sendiri, bukan di orang lain yang kita dengar cerita, bukan emang. Sampai sekarang ini kerasan lagi pemerintah yang baru malah tetap kurang pro rakyat. Kurang. Kayak masalah makan gratis. Yang Oke, untuk ya, sekolah, gimana di sini dapat? Belum Pak, belum sampai kemari. Serius? Ini jangan fitnah lo, nanti dikira belum dapat. aja Pak, masa fitnah. Kagak dapat. Belum. Makan yang gratis itu. Nggak pernah. Makan siang bergizi gratis. Kalau yang makan gratis itu kebanyakan Tangerang ya? Iya. Tangerang Kalau Pak. kemarin udah dapat, Kalau tapi Tangerang situ belum. dapet, kalau DKI nggak ada. Belum pernah sama sekali di sini. Itu juga sebenarnya Mama nggak diusulin kali atau gimana? Nggak tahu juga ya kita. Tapi nggak pernah. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 semuanya nggak ada. Ini anak kita udah kelas 5, udah 5 tahun berarti di SD nggak ada. masa jabatan presiden yang baru aja kan ya, itu kan programnya dari presiden. Iya, yang baru. Prabowo dan Gibran ya. Belum. Belum di sini juga dapat. Protes nggak? Enggak lah Pak. Ya mau protes bagaimana orang-orang udah begini ya Makanannya udah. juga enggak Nggak akan didengar Pak, protes juga percuma. Ini ngomong makanannya juga ini. Tapi memang yang di sekolah lain pernah dengar makanannya kurang bagus juga. Nggak tahu ya kalau Karena lebih baik orang tuanya yang dikasih duit Pak buat masak. Lebih enak kali ya daripada dia. Daripada tangan yang akhirnya duit 15.000 jadinya Oh. kebanyakan tangan Pak. Saya Jadi, paham maksudnya gini. Kalau orang tua masak sendiri 15.000 bisa enak, banyak juga bergizi. Kalau turun-turun ke bawah udah dananya itu sebenarnya nggak 15.000 lagi. kebanyakan dipotong Pak, kebanyakan. Gini, coba. Menurut Ibu kira-kira kalau memang nggak efektif, di sini aja nggak dapat. Diterusin apa? Nggak usah diterusin makan bergizi gratis itu. Kalau kata saya emang nggak usah. Karena kita nggak dapet.
Nggak usah diterusin. Nggak usah lah, kita kan nggak dapet. Ya juga ya, ngarep-ngarep tapi nggak dapet, ngapain dia? Ngarep nggak dapet, ya mendingan nggak usah. Tutup. Tutup aja. Beres kan. Menurut ibu sebenarnya kan itu niatnya baik dong, ngasih makan anak-anak sekolah dengan makanan yang bergizi. Tapi ya kenyataan pada nggak dapat. Kita nggak pernah nyampe, ya namanya ya udah tutup aja udah. Ya enggak, ini pemirsa, sebenarnya ini bagus. Karena apa? Kalau suara rakyat di bawah tidak didengar, ya pemimpin juga meneruskan kebijakan yang mungkin tidak berguna, ya kan? Efektif tapi tidak semua orang mendapatkannya, ngapain, ya kan? Ini juga artinya saya berterima kasih ya ibu-ibu di sini mau jujur, ngomong apa adanya, dan saya berharap gini, kita 80% bisa mereka sebenarnya ekonomi Indonesia harusnya lebih bagus. Iya, kita semua ini cari duit gampang, pengangguran berkurang, dan apa? Indonesia kita maju, benar. Bukannya tambah susah cari duit di sini kan? Itu harapan kita semuanya kan? Oke pemirsa, di sini dari daerah apa nih namanya Kalideres ya. Sekian dulu video kali ini, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya.